Sebenarnya apa yang terjadi di alam kubur? Sejak lama alam kubur sering digambarkan sebagai tempat siksaan fisik. Ada api di sana, ada himpitan tanah, ada rasa sakit yang terus-menerus. Tetapi semakin aku membaca Al-Quran, semakin aku merasa ada perbedaan besar antara gambaran yang sering kita dengar dengan apa yang sebenarnya diberitakan oleh kitab suci. Mungkin persoalannya bukan ada atau tidaknya azab, tetapi bentuk azab itu sendiri. Al-Quran menjelaskan kematian sebagai perpindahan dari kehidupan dunia menuju fase menunggu kebangkitan. Tidak banyak ayat yang menjelaskan detail alam kubur, tetapi ada satu benang merah yang konsisten, yaitu belum ada pembalasan fisik sebelum hari kiamat. Yang ada adalah kesadaran akan apa yang akan terjadi nanti. Al-Quran sering menggambarkan kematian seperti tidur panjang. Orang yang meninggal tidak merasakan waktu, tidak hidup seperti di dunia. Mereka menunggu hari kebangkitan. Namun ini bukan berarti manusia tidak mengalami apa-apa sama sekali. Disinilah aku mulai memahami satu hal penting. Yang bekerja di alam kubur bukanlah tubuh, tapi kesadarannya. Bukan rasa sakit fisik, melainkan pengalaman batin. Al-Quran memberi isyarat bahwa setelah kematian, manusia diperlihatkan tempat kembalinya. Bagi orang yang ingkar dan menolak kebenaran, ditampakkan neraka, bukan untuk dibakar saat itu juga, melainkan untuk disadari. Bayangkan teror mentalnya, melihat dengan jelas kemana arah hidupmu berakhir, tanpa bisa mengubah apapun. Inilah yang dinamakan kengerian sejati. Sebaliknya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ditambahkan surga sebagai kabar gembira dan ketenangan batin. Bukan kenikmatan fisik sepenuhnya, tetapi rasa aman, damai, dan harapan. Dengan pemahaman ini, aku sampai pada satu kesimpulan. Tidak ada azab kubur dalam bentuk fisik. Yang ada adalah kegembiraan batin bagi orang yang saleh, ketakutan dan penyesalan mendalam bagi orang yang kafir. Tubuh masih menjadi tanah, belum dibangkitkan, belum ada api, dan juga belum ada surga fisik. Semua itu baru terjadi setelah hari kebangkitan. Yang dialami di alam kubur adalah keadaan mental dan kesadaran, bukan penyiksaan jasmani. Seringkali kita berpikir siksa fisik adalah yang paling menyakitkan, padahal mengetahui masa depan yang mengerikan tanpa bisa lari, tanpa bisa memperbaiki, itu jauh lebih berat. Orang yang ingkar sadar kesalahannya, tahu kemana ia akan menuju, tapi sudah terlambat. Sementara orang yang saleh melihat harapan, merasakan ketenangan, menunggu dengan penuh keyakinan. Inilah yang disebut sebagai kabar gembira dan peringatan. Masalahnya, konsep ini sering disederhanakan menjadi cerita siksaan fisik di kubur. Akibatnya, agama terasa menakutkan. Iman dibangun di atas horor, bukan di atas kesadaran dan tanggung jawab. Padahal, Al-Quran justru ingin manusia sadar sebelum terlambat, bukan takut tanpa mengerti. Jika memang di alam kubur yang ditunjukkan adalah masa depan kita, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa takut kita pada kubur, tetapi kemana arah hidup kita sekarang. Karena nanti kita semua akan diperlihatkan akhir dari pilihan-pilihan kita sendiri. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah apapun, selain menerima dengan jujur apa yang dulu kita tanam.